Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video mengenai mata kuliah stereokimia dengan materi kiralitas tanpa karbon stereogenik. Capaian pembelajaran dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menentukan stereokimia molekul kiral tanpa karbon stereogenik ya, berdasarkan struktur 3 dimensinya dengan tepat. Ada 5 cakupan pembelajaran, yaitu alena dan molekul terkait, kemudian ada bifenil, heksahelikena, senyawa silikon, germanium, dan timah, serta senyawa amina dan garam amonium. Oke, kita ke bagian pertama, alena dan molekul terkait. Namun sebelum itu, kita berikan pemahaman dulu, ya, menyatukan pandangan mengenai materi ini, ya, di mana materi ini mengangkat tema kiralitas tanpa karbon stereogenik, di mana ada beberapa molekul yang diidentifikasi sebagai molekul yang kiral. Namun jika kita melihat dari strukturnya, kita tidak dapat menemukan atom karbon yang mengikat 4 kus yang berbeda. Atau dengan kata lain, dia tidak punya pusat stereogenik. Nah, atau jika pusat stereogeniknya itu bukanlah atom karbon, mungkin ada atom yang lain. Nah, salah satu dari molekul yang bersifat demikian itu adalah alena. Alena sendiri dengan nama IUPAC 12 propadiena memiliki struktur seperti pada nomor 1, ya, di mana ada 3 atom karbon. Jika kita berikan penomoran, ya, ini karbon 1, 2, dan 3, maka ada 3 atom karbon. Nah, di mana karbon 2 merupakan karbon sp, ya, terhibridisasi sp, sedangkan karbon di ujung semuanya terhibridisasi sp2. Nah, karbon di tengah ini akan membentuk ikatan rangkap dengan masing-masing karbon di ujung. Nah, karena dia membentuk ikatan rangkap, kita bisa lihat pada nomor 3 ini, karbon sp itu kan memiliki 2 orbital p. Dan 2 orbital p ini, ya, jika ikatan sigmanya berada pada sumbu Y, ikatan sigma, berada pada sumbu X, maka tentu orbital P-nya ini berada pada sumbu Y dan ada pada sumbu Z. Nah, untuk membentuk ikatan rangkap dengan karbon di ujung, maka C1 ini akan harus memiliki orbital P yang sejajar dengan salah satu P di C2. Misalnya pada C1 dia sejajar dengan Z, ya, untuk membentuk ikatan pi, karena harus sejajar untuk terjadinya overlapping. Nah, sedangkan C3 ini orbital P-nya harus sejajar dengan PY untuk membentuk ikatan pi. Ini ikatan pi, yang ini ikatan pi. Nah, karena pembentukan ikatan pi itu sigma dan pi, otomatis karbon di C1 ini, ya, karena orbital ikatan pi-nya itu berada pada PZ, ya, berada pada sumbu Z, otomatis ikatan sigmanya, ya, ketiga ikatan sigmanya, ini ikatan sigma itu berada pada koordinat X, Y, ya, X, Y. Jadi ada yang di atas dan ada di bawah. Untuk gugus 2 lagi yang terikat. Nah, demikian juga pada C3, karena ikatan pi-nya itu terbentuk di koordinat Y, maka ikatan sigma, 3 ikatan sigma yang lain ini koplanar pada koordinat koordinat XZ, ya. XZ. Jadi kalau ini vertikal, ini harus horizontal. Nah, maka kalau kita lihat, ya, molekul ini dari sisi ini, ya, mata kita ada di sini, maka kita bisa mengidentifikasi ini ada hidrogen pertama, ini ada hidrogen kedua, ya, di sini ada 1, ini ada 2, lalu yang di atas 3, 4, juga 3, ini 4, ya, seperti itu. Jadi posisinya berada pada tempatnya masing-masing. Nah, karena
ikatan CC ini tidak dapat berotasi ya, tidak dapat berotasi karena dia ikatan rangkap, ini juga demikian, maka letak substituen yang berada pada posisi 1, 2, 3, dan 4 ini itu akan sangat menentukan stereokimia dari molekul tersebut. Ya. Oleh karena itu, senyawa alena itu bisa saja merupakan molekul kiral tergantung dari substituen apa yang terikat. Kita ambil contoh senyawa alena yang dimana pada masing-masing ujungnya kita ganti satu hidrogen dengan klor. Nah, molekul 4 ini, 4A, jika kita posisikan klor yang pada C3 itu klor ada di atas, dan pada C1 klor ada di depan, kemudian kita membuatkan molekul bayangan cerminnya, kita dapatkan 4B. 4B jika kita putar atau rotasikan dia 180 derajat pada sumbu Y, maka kita dapatkan 4C. Dan jika kita perhatikan 4A dan 4C ini bukanlah molekul yang sama. Ya. Ini sama. Jadi 4A dan 4C itu bukan molekul yang sama. Karena klor di sini ada di belakang, sedangkan di 4A ini klor ada di depan. Berarti molekul 4 ya, ini non-superimposable dengan bayangan cerminnya. Dengan kata lain, senyawa ini tergolong senyawa atau molekul kiral. Nah, syarat dari kiralitas alena itu dia maksimum ada 2 substituen yang sama pada masing-masing sisi. Jadi boleh ada 2 substituen yang sama. Misalnya ini klor ini sama dengan klor, hidrogen sama dengan hidrogen. Ya, tidak boleh sama semua. Nah, namun demikian untuk molekul 4 ini, ya dia sebenarnya punya elemen simetri. Ya, kalau kita pandang dari sisi di sini, ya, kita bisa lihat, kita bisa menarik garis ya pada sumbu simetrinya ya. Dia memiliki elemen simetri C2 pada karbon pusatnya, ya, pada karbon pusat C2 di antara kedua klorin dan kedua hidrogen ini. Nah, sehingga molekul ini tidak bisa disebut sebagai molekul asimetri, namun dia merupakan senyawa kiral karena tidak dapat ditindih oleh bayangan cermin. Nah, molekul yang lain ya, yang serupa dengan alena ini adalah alkil diensikloheksana. Ya, alkil diensikloheksana struktur utamanya yang ini. Ya, jadi ada diena, sikloheksana, ada sikloheksananya. Nah, ini juga merupakan senyawa yang kiral, ya, sifat kiral, dapat bersifat kiral meskipun tanpa karbon stereogenik. Jadi ada sikloheksana di sini, kemudian ada ikatan rangkap, ya, dan dua substituen yang terikat pada masing-masing ujungnya, ya, pada di sini dan di sini itu berada pada posisi yang berbeda, ya. Jika di sebelah kanan ini dia vertikal, ya ada atas bawah, maka yang di posisi 4 ini atau di kiri dia harus horizontal, ya, ada depan dan belakang. Prinsipnya sama dengan alena tadi. Dan keempat substituen ini dia tidak dapat diputar atau tidak dapat berotasi bebas. Ya, metil ini tidak bisa berpindah ke bawah hanya dengan rotasi ikatan karena tidak ada rotasi bebas ikatan di sini. Ini karena ada ikatan pi, sedangkan pada sikloheksana ini karena dia membentuk cincin. Ya. Jadi dia tidak dapat berotasi. Nah, sehingga molekul ini juga tergolong sebagai senyawa atau molekul kiral jika memenuhi syarat
Syaratnya setidaknya ini maksimum 2 saja yang sama ya. Ini metil, hidrogen, ini hidrogen. Itu bisa tetap menjadi kiral. Contoh lain jika salah satunya ya ikatannya atau substituennya ini adalah gugus karboksilat. Yang serupa dari molekul ini itu adalah senyawa oksim ya, di mana karbon digantikan dengan nitrogen, dan kita tahu bahwa nitrogen di sini memiliki pasangan elektron bebas ya. Karena memiliki pasangan elektron bebas, maka ini juga diperhitungkan dalam kiralitasnya. Ya. OH ada di bawah, nitrogen ada di atas. Hidrogen di belakang, metil di depan. Molekul yang ketiga ya, atau yang kedua ya, karena tadi alin ada molekul terkait. Yang kedua adalah kelompok molekul bifenil. Nah, bifenil ini memiliki struktur seperti di ujung ini ya. Jadi ada dua fenil yang terikat ya, disambungkan oleh ikatan kovalen ya. Nah, bifenil juga pada dasarnya tidak memiliki karbon yang stereogenik. Semua karbonnya sp2, namun merupakan dapat menjadi molekul chiral. Syaratnya ialah jika kedua cincin ini memiliki dua substituen yang berada pada posisi orto terhadap atom karbon yang menghubungkan kedua fenil ini, yang sini C1, maka posisi orto dari C1 ini ya, ada XY di sini XY, ya, ini dapat menjadi chiral ya, dengan syarat yang pertama, gugus orto tersebut berukuran cukup besar ya, ukurannya besar ya, sehingga memaksa kedua aril, kedua gugus fenil ini itu untuk terpilih ya, karena di sini ikatan tunggal. Sebenarnya ikatan tunggal itu dapat berotasi dengan bebas. Ikatan tunggal kan dapat berotasi dengan bebas. Namun karena adanya pengaruh dari substituen orto ini yang ukurannya cukup besar ya, ukurannya besar, maka memaksa untuk fenil ini itu berada atau terpilih ya. Dia tidak berada dalam bidang planar. Seperti itu. Nah, jadi bentuknya kurang lebih nanti geometrinya hampir sama dengan alena tadi. Dia tegak ya. Ini horizontal. Nah, syarat kedua adalah masing-masing cincin mengikat dua gugus yang berbeda. Jadi kalau yang di tengah ini ya, yang kotak merah, ini belum digolongkan sebagai molekul chiral karena satu fenil itu masih mengikat gugus yang sama. Ini nitro, ya, karboksila. Jadi contohnya misalnya molekul ini ya, kalau kita lihat, nah ini baru bisa dikira karena dia mengikat dalam satu aril atau fenil, dia mengikat dua gugus yang berbeda, kedua gugus yang berbeda. Contoh seperti ada hidroksil nitro, kemudian ada alkil hidrogen. Jadi ada dua syarat yang utama dari molekul ini bifenil, bahwa substituen ortonya itu harus cukup besar sehingga memaksa strukturnya itu untuk terpilin, ya, kedua arilnya terpilin, dan kedua cincinnya mengikat dua gugus yang berbeda. Nah, peristiwa terpilinnya ikatan karbon-karbon penghubung itu disebabkan oleh adanya substituen orto, ya. Nah, substituen orto itu memaksa ikatan ini ya untuk terpilih dan sehingga posisinya tidak lagi planar. Nah, peristiwa ini disebut sebagai atropisomerisme. Ya, dan molekul hasil rotasi tersebut itu disebut atropisomer. Nah, molekul ini itu dapat menjadi planar kembali
jika dia memperoleh energi yang cukup. Nah, dan jika molekul tersebut kembali planar, ya, maka molekulnya menjadi tidak chiral karena dia planar. Dan jika dia dipanaskan atau dapat berotasi ya dengan bebas, dia dapat planar dan dapat juga terpilin kembali, planar lagi terpilin kembali, berarti bisa jadi molekul tersebut berada dalam kondisi campuran atau rasemat. Nah, jadi ketika suhunya sampai untuk terjadinya rotasi ikatan di sini untuk kembali menjadi planar, ya, maka molekulnya menjadi tidak lagi memiliki satu jenis konfigurasi absolut, ya, karena dia dapat mengalami rasemisasi. Nah, masing-masing substituen ya yang terikat pada posisi orto dalam divinyl ini itu memiliki suhu tertentu atau temperatur untuk terjadinya rasemisasi. Demikian juga dia juga memiliki waktu paruh. Nah, misalnya jika dalam molekul ini ya, di mana ada asam gugus karboksilat, nitro, hidrogen dan R di sini ya. Nah, jika R-nya ini adalah metil, maka temperatur yang dibutuhkan untuk terjadinya rasemisasi itu sebesar atau menjadi planar itu sebesar 118 derajat Celcius. Dan waktu paruhnya untuk terjadi rasemisasi itu selama 179 menit. Ya, berarti dalam waktu 179 menit ini akan kita peroleh rasemisasi sebanyak 50%. Jadi ada separuh dari molekul tersebut jadi rasematnya, ya. Jadi campuran R dan S. Nah, NO2 ini memiliki temperatur 118, jadi perlu waktu atau perlu suhu setinggi 118 derajat Celcius untuk menjadi planar, dan waktu paruh terjadinya rasemisasi itu 125 menit. Nah, kalau kita lihat jika R-nya adalah karboksilat, ya, suhunya sama, namun waktu paruhnya menjadi lebih singkat. Jika R adalah metoksi, OCH3, temperaturnya menjadi lebih rendah, ya, hanya 25 derajat Celcius, dan waktu paruh rasemisasinya menjadi lebih singkat lagi, 9,4 menit. Nah, ini apa yang mempengaruhi besar kecilnya nilai temperatur dan waktu paruhnya itu dari besarnya R, ya, atau dari apa namanya, bukan hanya dari besarnya ya, tapi dari kemampuannya menghalangi terjadinya rotasi ikatan. Ya. Walaupun sekilas kita lihat bahwa gugus karboksilat ini ukurannya lebih besar daripada metil, ya, namun justru metil memiliki waktu paruh yang lebih besar daripada karboksilat, ya. Nah, ini dipengaruhi karena pada metil, ya, kita lihat dia mengikat, walaupun hidrogen saja yang diikat, namun dia mengikat tiga atom hidrogen, ya, sehingga walaupun dia berotasi di sini di ikatan tunggalnya, tetap hidrogen akan menghalangi, ya, terjadinya rotasi ikatan pada karbon-karbon penghubung ini. Nah, sedangkan jika karboksilat, ya, dia dapat seperti ini. Nah, ada ruang kosong di mana bisa saja ini dimanfaatkan untuk molekul tersebut memutar ikatan di ikatan CC penghubungnya. Apalagi jika kalau kita bandingkan dengan metoksi, ya. Ya, seperti ini, ya. Jadi selama metil itu berada menjauhi substituen orto yang ada di sini, ya. Nah, ini tetap bisa dapat dengan mudah berotasi. Ya, metilnya diletakkan saja, ya, ini putar, dapat berotasi bebas. Dan jika metilnya letaknya ada di sini, ya, di arah menjauhi substituen orto,
maka dia dapat berotasi dengan bebas. Itulah kenapa substituen metoksi itu memiliki temperatur untuk rasamisasi itu lebih rendah, hanya 25 derajat Celcius dengan waktu paruh 9,4 menit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan konfigurasi absolut dari molekul-molekul tersebut, ya, molekul-molekul yang bersifat kiral namun tanpa atom karbon stereogenik. Nah, untuk alena kita dapat mengikuti tahapan berikut, ya. Yang pertama, caranya adalah kita harus memandang molekul ini dari salah satu tepi ikatannya, ya, tepi ikatan CCC, di mana substituennya berada pada posisi vertikal. Jadi substituen yang berada pada posisi vertikal itu yang kita letakkan di depan. Dan kemudian gugus yang memiliki prioritas tinggi itu berada di atas. Ya, jadi kalau kita lihat molekul 14A ini, maka kita bisa pandang molekul ini dari yang vertikal, ya, berarti yang di sebelah kiri, dan kita putar atau kita letakkan sedemikian rupa sehingga brom atau substituen yang prioritasnya lebih tinggi itu berada di atas. Berarti brom ini berada di atas, ya. Jadi kita pandang seperti ini. Nah, kemudian baru kita berikan penandaan prioritas substituen, di mana substituen vertikal itu mendapatkan prioritas AB dan horizontal itu mendapatkan prioritas CD. Nah, jadi kalau kita tuliskan kita lihat dari sudut pandang mata di sebelah kiri ini, maka kita bisa gambarkan seperti ini, ya. Nah, maka tadi yang vertikal itu prioritasnya AB, berarti ini adalah A, ini adalah B, ya. Horizontal itu mendapatkan prioritas CD. Jadi antara hidrogen dan karboksilat tentu ini adalah C, lalu ini adalah D. Atau dengan kata lain kita bisa tentukan seperti ini. A, B, C, D. Nah, baru kita bisa tentukan konfigurasinya dengan cara yang biasa. Jadi kita pegang D-nya, ya. Lalu kita urutkan, putar A ke B ke C. Berarti dia ke sini, ya. Nah, dia memutar ke arah berlawanan arah jarum jam. Berarti dia adalah S sinister. Seperti itu. Jadi molekul 14 ini, 14A itu memiliki konfigurasi absolut S. Nah, baik itu kita lihat dari arah sudut BR yang ada bromnya, ataukah kita lihat dari sudut satunya, ya, yang mengikat karboksilat, itu pasti akan menghasilkan konfigurasi yang sama. Contohnya jika kita misalnya memandang dari sisi karboksilat, ya, kita pandang dari sisi karboksilat, kemudian kita ikuti syaratnya tadi, ya, bahwa gugus atau substituen yang prioritas itu kita letakkan di sisi atas, ya, berarti karboksilat di atas, ini hidrogen di bawah, ya. Nah, ini berarti brom akan ke belakang, metil akan ke depan. Nah, kemudian kita pandang, maka kita dapatkan struktur 17, lalu kita berikan prioritas. Yang vertikal mendapatkan prioritas AB, seperti ini A, ya, yang ini B, kemudian horizontal mendapatkan prioritas CD, berarti ini C, ini D, ya. Nah, kita putar A ke B ke C, ya, seperti ini, maka kita akan juga mendapatkan S. Nah, penentuan konfigurasinya juga dapat dilakukan jika terdapat cincin yang menghubungkan ujung alena. Ya, tidak ada masalah jika dia memiliki cincin. Yang jelas kita memenuhi syaratnya tadi. Ya. Misalnya kita pandang dari sini, berarti kita harus putar ini ke atas, ya, supaya dia tegak. Ya, dia vertikal. Ini di atas, yang ini hidrogennya di bawah. Ya. Nah, maka kita bisa berikan penomoran. Ini A, yang ini B, lalu ini C, ini D. Ya. Kita putar A, B, C, ya, A, B, C berarti dia ke arah sesuai dengan jarum jam, berarti dia R. Jadi molekul 18 ini memiliki konfigurasi absolut R. Nah, untuk bifenil, penentuan konfigurasi absolutnya juga sama dengan alena, ya. Jadi kita pandang, ya, dari sisi di mana substituennya terikat vertikal, lalu kita letakkan sedemikian rupa
substituen yang prioritasnya lebih tinggi itu berada di atas dan ini di bawah, ya. Berarti kita bisa lihat seperti nomor 22 ini. Kita berikan penomoran, ini A, ini B, lalu ini C, ini D, ya. Kita putar A, B, C, ya. Berarti seperti ini, maka konfigurasinya adalah S. Jadi molekul 21 ini memiliki konfigurasi absolut S. Nah, molekul berikutnya yang juga merupakan molekul yang chiral tanpa karbon stereogenik itu adalah hexahelikena. Hexahelikena ini adalah cincin ya aromatik yang membentuk spiral ya, seperti ini. Jadi terhubung ya pada posisi semuanya pada posisi orto, terhubung seperti ini sehingga jika ini kita berikan A, B, C, D, E, dan F, maka cincin A dan F otomatis karena adanya overcrowding ya akan memaksa cincinnya itu saling menjauhi satu sama lain. Ya, dengan kata lain dia menjadi terpilin. Nah, ini akan mempengaruhi jika ada substituen yang terikat di karbon manapun, itu akan mempengaruhi stereokimia dari molekul hexahelikena ini. Nah, kelompok senyawa berikutnya itu adalah senyawa silikon, germanium, dan timah, di mana molekul-molekul ini itu tidak memiliki atom karbon stereogenik, ya, sehingga pusat stereogeniknya itu berada pada atom selain atom karbon. Misalnya pada molekul pertama yang menjadi pusat stereogenik adalah silikon, ya, mengikat tempat gugus yang berbeda sehingga dia menjadi chiral, ya, juga dia menjadi chiral. Atau seperti ini ya organosilikon. Jadi ini adalah senyawa-senyawa organosilikon atau organogermanium ya mengikat tempat gugus yang berbeda atau organotimah mengikat tempat gugus yang berbeda. Nah, senyawa-senyawa ini telah berhasil diisolasi dan juga memiliki konfigurasi absolut atau chiralitas masing-masing. Nah, yang bagian terakhir itu adalah kelompok amina. Nah, amina sendiri ya, walaupun dia jika kita lihat ya, dia mengikat 3 gugus yang berbeda, ya, namun sebenarnya ketiga gugus ini posisinya itu dapat mengalami kesetimbangan menjadi seperti ini ya, seperti dia berbalik ya, berbalik arah R1, R2, R3-nya seperti ini. Ya. Namun apa namanya? Tidak semua amina itu dapat berinversi seperti amina yang bebas. Hanya amina yang dapat amina bebas saja ya yang tidak terikat pada molekul-molekul yang kaku, struktur yang kaku yang dapat berinversi ya dari yang bentuk pertama ke bentuk kedua. Ya. Nah, jadi konfigurasi amina itu dapat tetap jika dia membentuk cincin yang kaku. Ya, misalnya seperti ini ya. Ada nitrogen yang mengikat 3 gugus di mana 2 gugusnya itu terikat pada cincin. Nah, karena dia terikat pada cincin, maka konfigurasinya menjadi kaku ya, menjadi lebih stabil. Nah, atau jika berada pada molekul bisiklik ya, dia menjadi karbon atau atom jembatan ya, ini nitrogen di sini. Maka ketiga gugus atau substituennya itu yang terikat itu ya dapat diinversi. Ya, seperti itu. Jadi ini contoh-contoh molekul yang telah berhasil diisolasi dan tidak dapat terinversi pada suhu kamar. Nah, inversi juga dapat menjadi lebih lambat jika terdapat satu atau lebih pasangan elektron bebas pada atom tetangga. Jadi kalau misalnya ya ini oksigen ya, di sini ada terikat oksigen yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, karena dia bisa membentuk ikatan pi,
dengan nitrogen, ya, maka dia tidak bisa atau menghalangi atau memperlambat terjadinya inversi. Jadi walaupun dia dapat terinversi, namun melambat ya prosesnya karena adanya kesempatan untuk membentuk ikatan pi. Nah, contoh lain, misalnya pada brucin dan quinin, ya ini dua contoh molekul obat ya, obat anti malaria yang mengandung gugus amina yang bersifat kiral. Ya, ini ya kalau kita lihat dia membentuk bisiklik, ini tidak dapat mengalami inversi konfigurasi. Demikian juga pada quinin ya, seperti itu. Nah, ini juga demikian. Berikutnya adalah garam amonium, di mana garam amonium, untuk garam amonium dari amina ketika dia membentuk garam menjadi garam amonium, maka tentu geometrinya menjadi tetrahedral. Nah, karena dia tetrahedral, jika garam amoniumnya mengikat 4 gugus yang berbeda, maka garam tersebut dapat menjadi kiral. Nah, jadi misalnya ada garam amonium ya, dia yang mengikat 4 gugus yang berbeda seperti ini. Contohnya gugus 1, 2, 3, 4 ini berbeda semua, maka garam amoniumnya dapat menjadi kiral. Namun kita tahu bahwa garam amonium itu dapat terdisosiasi, ya, terdisosiasi menjadi amina dan alkilnya. Jadi misalnya kalau seperti ini ya, yang mengikat R1, R2, R3, R4, ya, dan ada bentuk garam dengan anionnya, maka N ini bisa kembali menjadi amina dan terbentuk lagi alkil halida. Nah, ini proses disosiasi namanya. Nah, disosiasi ini menyebabkan jika garamnya misalnya awalnya dia R saja, namun karena dia dapat terdisosiasi dan dapat kembali lagi menjadi garam amonium, maka bisa jadi campurannya menjadi garam amoniumnya dapat menjadi campuran R dan S atau menjadi campuran rasmat. Meskipun tidak semua garam itu dapat terdisosiasi. Nah, jika X ini bersifat kurang nukleofil, maka garam amonium memiliki konfigurasi yang lebih stabil. Jadi bergantung dari nukleofilitas dari X. Jika X itu dapat menarik kembali R, ya, salah satu R yang terikat dengan amonium ini terikat kembali, maka dia dapat terdisosiasi dengan mudah. Namun jika X ini bersifat kurang nukleofil, maka garam amoniumnya akan lebih stabil, sehingga dapat mempertahankan konfigurasinya dengan lebih stabil. Baik, itu saja untuk materi pada video kali ini. Kita akan lanjutkan bahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.